Selamat pagi. Tes, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, mohon maaf atas keterlambatan dari jadwal yang direncanakan ya, karena ada kendala teknis di salah satu peserta kita ya di Kupang ya. Kini telah hadir Pak Smart. Selamat pagi Pak Smart. Selamat pagi Pak Smart. Ya. Iya, ada informasi terakhir ada kendala jaringan di Kupang sehingga jaringan unstable, tidak stabil. Pak Smart dan mama-mama dari Kupang ya. Wah, gimana kabar mama-mama? Sehat, semoga sehat dan sukses selalu mama ya. Pak Smart ini salah satu agen fintech yang sangat aktif ya, memberikan referensi yang berkualitas pelaku UMKM di Kupang. Halo Pak, ini muncul ya? Live meeting ya? Oke, ya bisa saya lanjut Pak Smart ya. Ya, kemudian telah hadir juga perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AFI. Ada Bapak Tito, ada Bapak Fandi. Selamat pagi, Pak. Dan kemudian hadir juga Pak Andre selaku Direktur Utama Fintech. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada hari ini diawali dengan kata sambutan dari perwakilan AFI. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Tito atau Pak Fandi untuk memberikan sambutannya dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pak Andre Jayanto, kemudian Pak Aditya selaku MC dan moderator, dan rekan-rekan dari Kupang ini luar biasa. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Pak Kris Antonius dari bidang organisasi ini berhalangan hadir karena di last minute beliau ada agenda yang berbenturan. Perkenalkan, saya Kawaki Bitito. Saya mewakili bidang organisasi dari AFPI dan bidang risk manajemen teknologi dari AFPI. Dan ini adalah suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa. AFPI dapat diundang dan dapat bertemu seluruh mama-mama dari Kupang ya. Dan tentu kita sangat mendukung terkait literasi dan bagaimana kita mengenalkan industri peer-to-peer lending tentunya. Dan industri ini bukan hanya untuk masyarakat di kota besar, dan tentu kita sangat berharap seluruh Indonesia ini dapat terjangkau oleh inklusi kita, edukasi dan literasi terkait fintech peer-to-peer lending. Kemudian dan yang selanjutnya adalah bahwa bukan hanya orang yang di kota besar ya yang memang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kita. Tentu semua yang di daerah, bahkan UMKM ini sangat berperan aktif dan sangat menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan tapi bukan berarti pelaku UMKM tidak melek dan tidak sadar terhadap penggunaan teknologi, kemudian tidak mengetahui bagaimana resiko ketika menjalankan bisnis. Salah satunya mungkin ketika membutuhkan pendanaan atau modal usaha. Ini juga tentunya
Bapak Ibu sekalian, kemudian para warga yang ada di Kupang juga perlu tahu bahwa resiko-resiko yang ada ini sangat besar. Salah satunya mungkin karena keterlibatan teknologi yang digunakan, adanya resiko cyber, resiko pencurian data pribadi, pencurian identitas gitu ya, penggunaan hal yang tidak seharusnya, penggunaan identitas pribadi, kemudian bagaimana kita mengukur sendiri. Ini yang menjadi problem besar, bukan hanya di kota di luar kota besar ya, tapi di kota besar pun masyarakat Indonesia pun masih perlu adanya pemahaman bahwa kadang hutang itu harus dibayar. Ini yang kita sama-sama harus sadari bahwa hutang harus kita bayar, dan ketika kita ingin mengajukan pinjaman hutang, kita harus mengukur bagaimana kemampuan kita dalam membayar hutang. Ini yang paling terpenting, yang paling basic untuk masyarakat kita, bahwa kita mengukur bagaimana kemampuan kita mengembangkan bisnis, bagaimana kemampuan kita untuk mengukur ketika kita melakukan pinjaman, apakah kita bisa membayar dengan rutin, kemudian membayar dengan teratur, dan mengukur apa impact-nya dan hasilnya dari pendanaan tersebut. Mungkin dari saya itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Kawakibi Tito ya, mewakili bidang organisasi dari AFPI. Jadi memang perkembangan teknologi ini sebetulnya bisa menjadi dua mata sisi ya. Yang satu bisa menguntungkan, yang satu bisa membahayakan kalau kita tidak pandai-pandai bisa mengendalikannya, seperti itu. Ya, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Andre, sekaligus nanti langsung masuk ke materi pembahasan ya, karena mengingat waktu kita juga sudah terlambat cukup lama. Untuk waktu dan tempat, silahkan Pak Andre. Ya, terima kasih Mas Adit. Selamat pagi menjelang siang untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kawakibi Tito sudah menyampaikan kata sambutan. Ya, saya ingin menyapa dulu pada mama-mama di Kupang, ya khususnya yang di bawah koordinasi dengan agen kami ya, dengan Bapak Smart. Terima kasih juga telah diberikan waktu dan kesempatan untuk saya secara mewakili Fintak ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin langsung menyampaikan bahwa kita ingin melakukan refreshment lagi di wilayah Kupang. Terakhir kita melakukan sosialisasi itu mungkin tahun 2019 ya. Dan sekarang ini di 2022 ya kita akan mencoba melakukan sosialisasi pertama kali melalui Zoom. Ya tentunya ini ada keunikan sendiri ya. Kalau di masyarakat perkotaan Zoom itu kan mungkin pesertanya bisa masuk lewat akun masing-masing satu gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat kita lagi berupaya melakukan literasi digital ya kepada masyarakat-masyarakat yang tentunya kita berdayakan, dalam arti ya kita melakukan literasi digital juga tentunya dengan kepanjangan tangan agen-agen kita ya. Di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa peserta yang dihadirkan oleh Bapak Smart mungkin bisa disampaikan ada berapa jumlahnya Pak Smart yang hadir saat ini di lapangan? Ya, kurang lebih 50 ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya Pak Smart ya? Ya. Saya langsung masuk ke materi kita ya untuk mama-mama di sana ya. Perkenalkan saya Andre Jayanto selaku CEO dari platform Fintak ya.
Bisa terlihat ya? Terlihat Pak Andre. Siap, bisa Pak. Jadi di sini saya sampaikan mengenai platform kami, ya, Fintegra Homido Indonesia, ya, di mana saat ini setiap penyelenggara fintech lending di Indonesia telah diatur sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau kita kenal dengan LPMUBTI, ya, oleh OJK. Itu diatur saat ini melalui POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 tahun 2022, ya. Dan ada SEOJK nomor 18 garis miring SEOJK titik 02 2022 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada LPMUBTI, ya. Jadi fintech ini berdiri sejak 2016, ya. Kita bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ya. Di mana fokus fintech adalah untuk menghadirkan solusi kebutuhan keuangan bagi para pelaku usaha UMKM, ya, khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang belum tersentuh akses permodalan, ya, baik yang bankable, ya, maupun undeserved. Ini fintech hadir untuk menjadi alternatif, ya, bagi para pemberi dana maupun peminjam, ya. Jadi mungkin mama-mama di Kupang juga bisa mengenal kami, ya. Kami ini adalah salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang akses permodalan online, ya. Di mana saat ini, ya, perusahaan kami itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK tentunya, ya. Di mana platform kami ini adalah berbisnis untuk menawarkan pendanaan alternatif, ya. Pendanaan alternatif yang aman bagi pemberi pinjaman dengan pengembalian yang kompetitif, ya. Saat ini jumlah peminjam yang ada di kami kurang lebih sudah 6.000 pengguna, ya. 6.000 pengguna sejak didirikan, ya. Kemudian total penyaluran kami kepada pelaku usaha UMKM itu sudah mencapai di 19 miliar sampai dengan Juni 2022, ya. Kami melihat potensi besar untuk karakteristik yang unik, ya, di Indonesia ini. Jadi fintech itu melihat bahwa sektor perikanan, ya, itu cukup menarik bagi kami, ya. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha kecil, ya, khususnya mungkin mama-mama di Pasar Oba, mama-mama di Kupang yang memang berdagang khas ikan, ya, di sana, ya. Ciri khas mata pencarian di sana banyak para nelayan, ya, banyak pedagang-pedagang pasar ikan, ya. Jadi kami di sini sekali lagi kita hadir untuk menawarkan sumber pendanaan alternatif yang dapat diakses dengan mudah dan kapanpun, ya, dan dimanapun, tentunya dengan tingkat bunga yang kompetitif. Bisa dilihat di sini fintech sejak berdiri, ya, dari November 2016 sampai dengan pencapaian kita di April 2022, ya. Fintech sendiri saat ini sudah memiliki sertifikasi ISO, ya, guna untuk memberikan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi yang artinya keamanan data pengguna fintech itu sudah terjamin, ya, karena kita sudah tersertifikasi ISO, ya. Jadi perlindungan data pribadi, ya, kerahasiaan data pribadi itu sudah memenuhi standar sertifikasi, ya. Jadi buat mama-mama yang ingin menggunakan aplikasi kita tidak perlu khawatir mengenai isu-isu
bocoran data, penyalahgunaan data ya. Untuk produk yang ada di Fintak saat ini itu bisa diakses melalui website kami ya di www.fintak.id ya. Di mana produk-produk pinjaman kami ini bisa dimulai dari pinjaman terendah dari 500.000 hingga 50 juta ya. Dengan variasi jangka waktu dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Tentunya bunga kredit yang ditawarkan pun bersaing ya. Bentuk permodalan kami juga sudah terproteksi oleh asuransi ya. Kami punya target ke depan untuk pengembangan produk, mungkin kita akan kembangkan hingga maksimal di pendanaan 2 miliar ya. Dengan alternatif jangka waktu mungkin tenor bisa sampai 12 bulan ke atas ya. Kami juga memang fokus untuk menyediakan produk permodalan untuk usaha mikro kecil menengah ya. Dan kegiatan-kegiatan bisnis terkait kemaritiman ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa Fintak khususnya untuk mama-mama Kupang ya. Ekosistem kami bergerak melalui agen lokal ya. Di mana di sini mungkin mama-mama sudah kenal dengan Pak Smart selaku agen resmi daripada platform Fintak ya. Ini Pak Smart juga memiliki surat tugas resmi ya, memiliki surat penunjukan di mana tugasnya adalah Pak Smart itu memberikan rekomendasi kepada perusahaan ya atas pengajuan pinjaman mama-mama ya, di mana agen kami di sana bertugas untuk membantu mengkolek data ya, membantu mendampingi mengisi pengajuan pinjaman yang dapat diakses melalui aplikasi kami ya. Kemudian agen kami di sana juga bertugas untuk memberikan penjelasan produk ya. Jadi mama-mama di sana punya kesempatan buat mama-mama pelaku usaha yang memiliki usaha ya, khususnya usaha UMKM bisa mengajukan pinjaman melalui agen kami ya, dengan memberikan data ya. Dengan memberikan data kemudian mendatangi agen kami dan agen kami akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi aplikasi ya untuk pengajuan pinjaman melalui platform Fintak. Ya, jadi Fintak di sini punya tugas dan tanggung jawab ya untuk memberikan akses permodalan bagi para penggunanya ya. Jadi kita punya mekanisme kerja ya, melakukan verifikasi data terlebih dahulu ya, melakukan yang namanya EKYC, memberikan penilaian resiko ya, termasuk memberikan kredit scoring internal ya, terkait dengan resiko-resiko kredit maupun tingkat suku bunga yang direkomendasikan bagi penggunanya ya. Saat ini Fintak sudah memiliki ekosistem ya. Kita sudah ada MOU dengan Bank Sulutgo, kemudian kita sudah bekerja sama dengan Bank NTT ya. Kemudian kita ada ekosistem LPM UKP ya. Di sini sektor lembaga pemerintahan ya yang bergerak di bidang perikanan juga ya. Jadi Fintak ini adalah bisa dikatakan sebagai agen permodalan digital ya yang memiliki keunikan khusus di mana teman-teman pelaku usaha itu dapat bertemu dengan agen-agen Fintak di lapangan. Tentunya kita ada beberapa agen di luar Jawa ya, termasuk salah satunya saat ini di NTT ya, yang memang kita bertugas untuk melakukan membantu mempermudah akses permodalan pelaku-pelaku usaha yang unbankable ya, yang mungkin belum pernah melakukan pinjaman kepada bank ya. Kami hadir di sini memberikan satu solusi bagi masyarakat ya, untuk mempermudah teman-teman pelaku usaha itu mendapatkan modal usaha ya. Jadi sekali lagi Fintak ini menawarkan akses permodalan untuk mendorong permodalan usaha ya. Jadi buat teman-teman yang
merasa kesulitan mengajukan pinjaman di bank dengan proses yang lama, mungkin bisa dicoba alternatif bertemu dengan agen kami, melakukan registrasi pendaftaran, dan kami akan membantu ya memprofile pelaku-pelaku usaha tersebut untuk diiklankan, ditayangkan di dalam halaman website kami, ya, sehingga lender-lender dari kota-kota besar itu bisa melihat kebutuhan Bapak Ibu sekalian, pelaku-pelaku usaha yang memang membutuhkan usaha, permodalan usaha ya. Jadi dengan adanya ekosistem fintech ini, kita harapkan para pelaku UMKM itu bisa sangat terbantu sekali. Fintech juga telah mendapatkan izin ya sebagai perusahaan peer-to-peer lending, dan saat ini juga diawasi oleh OJK ya. Ya, ini legalitas kita lah ya sebagai perusahaan yang terdaftar dan berizin serta diawasi oleh OJK ya. Kemudian ya, saya di sini sampaikan sedikit mengenai persyaratan mandatori ya bagi teman-teman pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman ya. Ini mungkin bisa nanti Pak Smart selaku agen lapangan juga menyampaikan ya kepada teman-teman pelaku usaha di sana ya, kriteria-kriteria peminjam ya. Mungkin nanti habis sesi ini ada yang mau bertanya juga dipersilakan ya. Di dalam website kita juga di sini sudah ada penjelasan mengenai tata cara pengajuan pinjaman, ada flow-nya ya, akses ke website yang mana, kemudian mendaftarkannya seperti apa ya. Kita cukup informatif dalam mengedukasi konsumen ya. Jadi jangan sungkan-sungkan mama-mama di sana untuk memulai akses fintech ya. Mungkin sebagian juga peserta sudah termasuk member-member existing ya, kalau saya lihat ya, sudah menjadi member kami juga ya yang di sana. Kemudian di sini juga kita ada punya keunikan sendiri mengenai aplikasi fintech, terutama buat mama-mama mungkin yang ingin menjadi pemodal, bukan cuma ingin meminjam ya, ingin meminjamkan dananya menjadi lender, itu juga bisa mengakses fintech ya. Jadi kita punya platform dari sisi peminjam dan memberikan dana itu sangat terbuka ya. Jadi aplikasi kita bisa digunakan juga. Kalau mama-mama yang punya kelebihan uang ingin mendanai teman-teman pelaku usahanya pun bisa menjadi lender ya dengan mengakses aplikasi kita. Kemudian fintech juga saat ini memiliki kantor perwakilan ya, kemudian kita memiliki layanan konsumen ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya, bisa mengakses layanan kami ya, baik melalui email, melalui live chat ya, itu bisa dilihat ya. Nah, ini mungkin yang paling penting, saya ingin memberikan edukasi sedikit mengenai pinjaman online ya, legal dan ilegal ya. Apa sih bedanya? Nah, ini sangat penting buat teman-teman pelaku usaha ya, buat agen kita juga ya. Jadi apa sih bedanya pinjaman online legal dan ilegal? Di sini bisa kita lihat ya, kalau di tempat mama-mama di Kupang mungkin ada yang menawarkan pinjaman online ya. Ciri-ciri yang ilegal itu biasanya dia memang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK ya. Dan kerap kali menawarkan promosi-promosi melalui SMS, WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenal ya. Mereka menjanjikan sebuah pinjaman mudah gitu ya. Kemudian ciri-cirinya tuh bunga dan biaya pinjaman serta denda ini tidak jelas ya. Tidak ada informasi mengenai bunga, biaya pinjaman
ya biasanya. Kemudian ada ciri-ciri lain lagi, kalau terjadi gagal bayar atau pinjaman tidak bisa dibayar ini, mereka biasanya umum melakukan ancaman teror, ya, intimidasi, pelecehan, ya, dan lain-lain ya. Dan pinjaman online yang ilegal ini biasanya memang tidak memiliki layanan pengaduan konsumen, ya. Kemudian bisa dilihat dari websitenya juga tidak ada informasi mengenai pengurus, manajemen, ataupun alamat kantor yang jelas ya. Kadang-kadang bisa kita lihat di handphone kita kalau kita asal download, kita unduh aplikasi, mereka selalu meminta akses yang seluruh ya, hampir seluruh gitu ya. Bisa minta galeri, ya, bisa minta kontak di handphone ya. Nah ini ciri-ciri pinjol yang ilegal ya. Jadi semua data pribadi kita disedot ya. Dan satu lagi pihak yang menagih itu biasanya memang tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ya, dari AFPI ya. Jadi memang ini ciri-ciri yang ilegal ya, yang ini perlu kita hindari ya. Saya harap mama-mama juga pada kesempatan ini bisa teredukasi karena semakin maraknya penawaran pinjaman online yang menjanjikan kemudahan-kemudahan. Namun faktanya banyak di lapangan yang ternyata itu pinjaman adalah ilegal ya. Yang tentunya nantinya akan membuat masalah kita di kemudian hari gitu ya. Jadi lanjut di ciri-ciri pinjol yang legal atau resmi ya. Tentunya mama-mama bisa lihat bahwa perusahaan yang sudah berizin dan terdaftar diawasi oleh OJK ini tidak akan jauh lebih mudah ya. Mereka tidak menjanjikan pinjaman yang cepat gitu. Jadi pinjaman yang di bawah pinjaman online yang legal atau yang resmi, mereka selalu melakukan yang namanya credit assessment. Pinjaman itu akan diseleksi terlebih dahulu, ada proses analisanya, ya. Selalu ada proses penilaiannya, ya. Kemudian setiap biaya bunga, biaya layanan, ini juga diatur secara wajar dan transparan, ya. Bisa dikatakan aturan bunga yang saat ini berlaku itu per harinya dibatasi hingga 0,4% setiap hari ya. Kemudian resiko peminjam yang tidak bisa melunasi setelah batas waktu 90 hari ini akan dimasukkan ke dalam daftar hitam blacklist Pusdafil ya. Untuk pinjaman online yang berizin, pastinya mereka memiliki layanan pengaduan konsumen ya. Jadi setiap penggunanya itu pasti akan lebih mudah untuk mengakses yang namanya layanan pengaduan konsumen ya. Mau ada customer service-nya, mau ada live chat-nya, mau bertanya apapun, pasti bisa ya. Kemudian kalau bisa dibandingkan dengan halaman website pun, mereka lebih memiliki keterbukaan informasi mengenai pengurus, manajemen ya. Itu jauh lebih jelas di dalam halaman website ya. Kemudian mereka juga memiliki transparansi informasi mengenai laporan keuangan ataupun kinerja perusahaannya ya. Dan alamat kantornya pun jelas di sana ya. Ada nomor telepon, ada nama jalan, ya. Dan satu hal lagi yang membedakan pinjol legal dan ilegal, ya. Kalau kami yang resmi, khususnya Fintech lah ya, kami dibatasi memiliki akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Kami tidak diperkenankan untuk mengakses galeri ataupun kontak Bapak Ibu, ya. Dan pihak penagih pun itu wajib memiliki yang namanya sertifikasi penagihan ya yang dikeluarkan oleh AFPI. Artinya apa? Artinya tenaga penagih pinjol legal itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan memiliki SOP atau aturan-aturan penagihan yang diterapkan oleh asosiasi ya. Jadi tidak ada itu yang namanya penagihan-penagihan yang terkesan memberikan intimidasi, ya, melakukan pelecehan atau penagihan secara kasar, ya.
Jadi untuk mama-mama di Kupang sana untuk mengajukan pinjaman di Fintak, ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa kami ini adalah platform resmi berizin OJK ya. Jadi kami bukan salah satu pinjol ilegal ya. Jadi mungkin dari saya penjelasannya itu ya. Saya harap dengan adanya sosialisasi seperti ini ya, tentunya khusus juga buat agen-agen kita di Kupang ya, bisa menggali potensi lebih jauh lagi, potensial kerjasama ya, mungkin dengan kelompok-kelompok usaha yang di bawah naungan agen, itu bisa kita grab lebih dalam ya. Kemudian kita juga bisa membuka network bagi benar-benar bagi pelaku usaha yang selama ini unbankable ya. Jadi saya harap mungkin Pak Smart untuk rekan-rekan member barunya setelah acara ini bisa langsung dikasih tahu, diedukasi ya, bagaimana sih cara mengakses memberikan data yang benar, bagaimana cara mengajukan pinjaman yang terukur ya, artinya ya balik lagi seperti yang Pak Kawakibi katakan bahwa ketika kita ingin mengajukan pinjaman, kita juga harus memperhitungkan kemampuan bayar ya, tentunya supaya pinjaman tersebut juga tetap sehat ya, dan tidak menyulitkan bagi para penggunanya ya, bagi mama-mama pelaku usaha juga tidak bikin pusing. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa bunga di Fintak ini adalah cukup kompetitif karena apa? Karena kami bergerak di bidang sektor produktif ya. Jadi per bulan itu saat ini produk kami bunga paling tinggi adalah 3% per bulan ya, tanpa jaminan ya. Jadi itu boleh saya katakan bahwa 3% per bulan itu cukup rendah ya. Cukup rendah, dan di masyarakat khususnya Pulau Jawa kita juga udah cukup banyak pengguna juga. Samalah kurang lebih dengan masyarakat di Kupang. Dan sekali lagi saya juga ingin mengatakan bahwa kita ingin membangun pelaku usaha Indonesia Timur, UMKM tentunya, itu untuk jauh lebih maju lagi ya. Karena kalau bisa dikatakan dari tahun 2019, Fintak itu sudah berhasil mungkin kurang lebih mendanai sekitar 1.500 sampai 2.000 pelaku usaha ya di Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk Pak Smart yang tentunya saya tidak bisa lupakan bahwa kontribusinya sangat kuat di Kupang ya. Mungkin dari saya itu sekian, Mas Adit. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab dengan agen dan peserta yang lain. Siap, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Andre atas pemaparannya, sangat menarik ya. Paling tambahannya sedikit mungkin untuk Pak Smart dan mama-mama mungkin, karena memang sebelumnya sempat banyak ya masyarakat Indonesia yang terjebak terlilit hutang pinjol yang ilegal. Mungkin bukannya mereka tidak tahu, tapi karena sudah sangat butuh dengan tergiur iming-iming yang sangat penawarannya sangat menggiurkan gitu ya, pengajuan 3 menit cair itu kan. Bahkan banyak juga pinjol ilegal pun yang memasang logo OJK, sehingga banyak juga masyarakat kita yang tertipu di situ. Nah, untuk mama-mama mungkin untuk tambah informasinya, jika ingin memastikan apakah fintech tersebut, apakah pinjol tersebut legal atau ilegal, mama-mama juga bisa mengakses atau melihat daftarnya di situs resminya OJK. Itu OJK selalu mengupdate daftar fintech yang resmi dan terdaftar berizin di OJK. Ya, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin dari Pak Smart dan mama-mama. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Pak Smart, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Dari mama-mama juga jika ingin ada yang ditanyakan silahkan, terkait proses pengajuan di Fintak, terkait mungkin
kendala-kendala yang mungkin Pak Smart sering hadapin saat membantu member kelolaannya ya dalam pengajuan di Fintak, atau ingin tahu lebih jauh soal kewaspadaan terhadap pinjol ilegal, silahkan. Halo, ya, Ya Pak, silahkan. Silakan Pak Smart. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi Fintak. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk melakukan pinjaman dari awal ini tanpa jaminan ya, dari 1 juta sampai 50 juta. Jadi saya pikir menolong silakan bertanya supaya ada hal yang mungkin mau langsung kita proses setelah ini atau bisa kalau menunggu kesempatan kita tahu. Mungkin dengan pertama selalu harus ada pertanyaan dengan yang pertama. Ya, Mungkin bisa berkomunikasi di depan laptop Pak Smart agar lebih terdengar. ya baik. Ada yang mau bertanya, Pak? Halo, Adit. Ya, Ya, silakan Pak. ya langsung di depan laptopnya nggak apa-apa. Silakan. Ke kanan. Kalau pertama ini momen rangkai, jadi silakan bertanya, ya. Mungkin tanya berikut apa setelah ini. Ya Kakak, silakan Kak. Apa pertanyaannya Kak? Ya, silakan aja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Septiani Serkabel. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Prodi Manajemen semester 5. Dengan pertanyaan, bagaimana pelaku UKM mendapat pinjaman dan bagaimana memitigasi risiko dalam gagal pembayaran pinjaman? Terima kasih. Baik, ada lagi Kakak pertanyaannya? Sudah, Kakak, sudah. Sudah. Baik, terima kasih Kakak Isabel tadi ya, dari mahasiswa. Ya, silahkan mungkin Pak Andre bisa langsung bagaimana pelaku UMKM mendapat pinjaman di Fintak tentunya ya, dan bagaimana mitigasi resikonya jika terjadi gagal bayar. Karena namanya situasi dan kondisi ekonomi itu kan mungkin tidak menentu ya, seperti kayak misalkan pandemi, tidak semua orang ingin pandemi, tapi ternyata dampaknya begitu luar biasa, ekonomi Indonesia sempat lumpuh. Nah, bagaimana sih Fintak sebagai platform dalam memitigasi resiko
potensi resiko gagal bayar tersebut. Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih Mas Adit dan pertanyaannya dari Mbak Isabel ya. Ini menarik. Bagaimana caranya pelaku UMKM mengajukan aplikasi pinjaman di Fintech? Ya, bisa saya sampaikan khusus di Kupang saat ini kita memang memiliki ekosistem agen di bawah koordinasi dengan Bapak Smart ya. Jadi semua pelaku UMKM dapat menghubungi Pak Smart ya, kemudian menyampaikan data-data pengajuan ya. Apa sih data pengajuannya ya? Data pengajuannya itu kurang lebih memiliki tempat usaha ya. Jadi notabene peminjam di Fintech itu harus memiliki usaha kecil menengah ya. Baik dia pedagang ya, baik dia punya toko ya, khususnya mungkin yang terkait dengan industri kemaritiman ya. Jadi bisa menghubungi agen lokal kami ya, bisa berkonsultasi juga ya. Kebutuhan permodalan itu biasanya kita akan analisa ya. Ini terkait dengan faktor memitigasi sebuah risiko gagal bayar ya bagi para pelaku UMKM, bagi peminjamnya ya. Jadi kami pun selaku agen digital kami punya peran memberikan edukasi ya, peran edukasi untuk memitigasi risiko gagal bayar. Artinya ketika pelaku usaha bertemu dengan agen kami, ketika pelaku usaha ingin menyampaikan jumlah besar pinjamannya, ya, jadi tim Fintech ini melakukan sebuah analisa kemampuan bayar. Baik kita akan menanyakan berapa besar sih omset usahanya, ya, berapa besar sih kebutuhan rumah tangganya, ya. Jadi saya sharing sedikit. Jadi kita harus tahu berapa besar income kita, ya, berapa besar kebutuhan kita per bulan, ya. Dan agen-agen kita pun kita training dan kita latih bagaimana caranya mengukur kemampuan bayar ya. Kalau seandainya pinjamannya terlalu besar, angsurannya terlalu besar, tentunya Fintech itu tidak merekomendasikan ya. Jadi kami cenderung memberikan masukan yang sifatnya membantu, positif ya. Jadi kalau ada pengajuan tiba-tiba ngajuin 20 juta, Fintech itu tidak akan langsung merekomendasikan, oke, kamu dapat pinjaman 20 juta. Tidak seperti itu. Cara kerja kita adalah kita melakukan konsultasi keuangannya juga. Ya. Tentunya melalui agen-agen terlatih ya. Jadi kita akan memberikan saran-saran terbaik ya. Ketika pinjaman ini terlalu besar, kita akan sarankan untuk limit jauh lebih kecil ya. Kalau seandainya usahanya bagus, sudah barang tentu kita juga akan rekomendasikan ketika kemampuan bayarnya kita analisa bagus ya, kita analisa baik. Dan boleh dibilang saat ini dengan kinerja agen yang ada, saya harus kasih pujian juga buat Pak Smart ya. Pak Smart juga sangat bisa dibilang kompeten ya, selama ini mengukur kemampuan-kemampuan terhadap mama-mama member di bawah Pak Smart ini ya. Karena kita sampai saat ini punya rekor NPL kita 0. Ya. Jadi saya cukup senang juga ya. Dan untuk mama-mama yang mungkin hari ini akan menjadi member baru ya, kita juga di sini ingin sama-sama mengajak bertumbuh, berkembang, maju bersama ya. Jadi tujuan kami itu tidak memberikan pinjaman yang sifatnya konsumtif ya, untuk dibelikan hal-hal yang lain, tidak. Fintech hadir ini murni memberikan bantuan akses permodalan usaha supaya pelaku-pelaku usaha ini makin berkembang, makin maju ya. Tentunya ya dengan pinjaman-pinjaman yang wajar, masuk akal ya. Sehingga bisa membantu perputaran usahanya. Nah, seperti yang kita tahu, ekonomi juga saat ini mungkin lagi sulit, banyak juga kendala-kendala ya. Tapi kita tidak berhenti putus asa ya, kita mau juga cepat pulih ya, cepat bangkit ya. Apalagi besok juga bentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan nasional kita ya, Indonesia ya. Harapannya ya Indonesia cepat pulih dan kita bisa bangkit lebih kuat ya.
tentunya ya Fintak bisa memberikan kontribusi dengan apa? Kami hadir di sini ya, kami ingin menjadi agen keuangan digital terbaik ya bagi masyarakat pelaku UMKM. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada agen-agen kami ya, berkonsultasi kepada agen-agen kami pinjaman mana yang tepat ya untuk usaha saudara ya. Jadi Fintak itu tidak memberikan uang ya, tapi kami memberikan solusi ya. Kami bertindak sebagai orang tengah, kami bertindak sebagai agen. Kami yang akan bertugas mencari permodalan dari lender-lender ya, dari masyarakat perkotaan ya. Kami yang bertugas untuk memprofile pelaku-pelaku usaha-usaha Bapak Ibu itu supaya lebih kredibel gitu ya. Jadi di sini peran Fintak gitu ya. Jadi mungkin dari saya itu aja ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya, gimana? Pak Smart? Ada lagi pertanyaan, Pak? Boleh, silakan. Ya. Agak lebih dekat mungkin ya. Nah. Baik, terima kasih atas waktu kita. Ini saya hanya ingin menanya bahwa nama saya Ellen Lado. Saya mau menanyakan tentang apakah pinjaman ini ada biaya administrasinya, dan yang kedua minta perhitungan untuk angsuran per bulannya. Terima kasih. Ya, langsung aja saya jawab. Mengenai biaya layanan di aplikasi kita itu, kita punya yang namanya simulasi kalkulator pinjaman. Ya, besaran biaya layanan itu kita saat ini menentukan paling besar di 1% dari nilai pengajuan yang disetujui. Ya, besaran biaya administrasi ya 1% dari nilai plafon yang disetujui ya. Kemudian untuk besaran angsuran itu juga bisa dilihat di simulasi kalkulator pinjaman ya. Mungkin teman-teman pengguna itu bisa mengakses ya di www.fintak.id ya. Mereka bisa membuat sebuah simulasi pinjaman misalnya besaran 1 juta, 2 juta, 3 juta mau diangsur sampai dengan 12 bulan. Itu bisa kita lihat berapa sih kira-kira besaran angsurannya ya. Jadi angsuran di kita pun ketika pinjaman kreditnya sudah berjalan, masing-masing pengguna itu nanti akan mendapatkan yang namanya kontrak perjanjian digital ya. Jadi informasinya cukup lengkap ya kalau buat teman-teman peminjam yang memang sudah disetujui pinjamannya, ketika pinjaman kreditnya berjalan semua ada dokumen digitalnya ya. Jadi bisa diunduh atau bisa di-download ya. Ketika login masuk ya, tentunya nanti untuk penggunaan email, nomor telepon itu harus disampaikan kepada agen ya. Pakai nomor handphone yang sebenar-benarnya ya. Kemudian rekening yang sebenar-benarnya ya. Jangan rekening orang lain ya. Jangan nomor handphone orang lain ya. Itu nanti agen kami akan membantu meregistrasi dan memverifikasi. Supaya apa? Supaya catatan-catatan pinjaman saudara itu bisa kelihatan semua, termasuk pencatatan administrasinya, bayar tanggal berapa, jumlah angsurannya berapa, itu akan kelihatan semua. Dan di awal itu saya sarankan bagi setiap pengguna bisa mengakses simulasi kalkulator pinjaman, ya. Angkanya tidak akan jauh berbeda dengan pada saat realisasi. Ya, jadi paling tinggi kalau ditanya biaya itu 1% untuk administrasinya ya, paling tinggi. Rata-rata mungkin bisa 0,5 tergantung dari tingkat resiko kreditnya gitu. Mungkin dari saya itu aja. Baik,
Terima kasih Mama Elena tadi ya, Mama Elena. Sebetulnya untuk mama-mama juga bisa mengakses, coba-coba ya, coba mengakses fintech.id, minta tolong Pak Smart juga bisa nanti dipandu, atau mungkin punya saudara atau tetangga yang sudah join di fintech untuk masuk dulu ke, maksudnya mereka masuk dulu akun mereka, nanti mama-mama lihat, nah di situ nanti ada simulasi angsuran, namanya kalkulator simulasi pinjaman. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke akun, nanti di situ ada simulasi. Jadi mama-mama bisa tentukan, misalkan saya mau coba hitung kalau pinjaman sekian dengan tenornya berapa lama, metodenya cicilan itu berapa sih per bulannya. Nah itu bisa terlihat. Gitu. Ya, ada lagi Pak Smart yang ingin bertanya? Bapak pulang. Dari kelompok MPC, ada yang mau kirim, mau bertanya dong? Jelas. Ya, jadi sambil menunggu ya, untuk pinjaman 1 sampai 10 juta ya. Kata jaminan itu sampai ada kalau di bank 10 juta itu ada. Betul? Ya, makanya sekarang bertanya, jangan buru-buru bertanya. Ya, kalau kita semua bisa bertanya dalam waktu itu kan rekor atau selesai. Jadi menggunakan waktu sebagai pertama dong. Supaya untuk nanti nanti topik itu selesai. Kalau sama itu selesai. Jadi kalau kita malam bisa bertanya. Ya, siapa? Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan apa, Pak? Ya, silakan Mama. Ini Nona, Pak. Nona. Bukan Mama. Nona. Mama bukan Mama ya. Ini tanya mikrofon betul dari. Pak. Ya, silakan Nona Desi. Nona Desi di sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Gaita. Saya mahasiswa dari UPG 1945 dan UGM. Pertanyaan yang saya ajukan adalah apa saja dampak yang ditimbulkan oleh fintech? Terima kasih. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh fintech? Halo, Pak Adit. Jelas pertanyaan Pak, bisa dijelaskan? Ya, mohon maaf Kakak bisa diulangin apa saja dampak yang ditimbulkan oleh fintech. Yang ditimbulkan oleh Fintech. yang ditimbulkan oleh fintech. Ya, udah dapat Mas Adit, mungkin bisa saya jawab. Baik, silakan Pak Andre. Jadi ada pertanyaan menarik dari mahasiswi di sana ya. Dampak yang ditimbulkan dari fintech tentunya ada dampak positif dan dampak negatif ya. Perkembangan teknologi finansial saat ini, kalau bisa kita katakan dampak positif yang paling terasa adalah kemudahan dan proses yang cepat yang ditawarkan oleh teknologi finansial saat ini ya. Di mana contohnya ya banyak teman-teman pelaku usaha UMKM yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan. Dengan kehadiran fintech saat ini tentunya bisa kita lihat bahwa mereka dengan mudah saat ini mengakses sebuah pinjaman melalui handphone ya. Tanpa harus ketemu, tanpa harus tatap muka. Dengan adanya perkembangan fintech ya kita bisa lihat sendiri kan. Orang mau pinjam berapa ya. Banyak caranya, mudah dan mempersingkat proses waktunya tentunya ya. Fintech hadir itu banyak memberikan dampak-dampak positif kalau saya lihat ya.
membuat orang juga jauh lebih cerdas melek teknologi ya. Kemudian literasi digital juga berjalan gitu ya. Bagaimana cara memiliki akun, membuat email. Ya masyarakat kita sekarang udah pada pinter-pinter tentunya ya. Dengan adanya dampak perkembangan fintech ya. Nah, kalau kita mau bahas dari dampak negatifnya fintech ya. Balik lagi, yang paling menjadi concern saat ini adalah dampak negatif daripada fintech adalah tingginya penyalahgunaan data pribadi ya. Banyak data-data pribadi orang itu disalahgunakan ya. Jadi semakin canggih zaman sekarang, kejahatan pun ikut berubah ya, berubah jadi yang mengimbangi juga gitu. Banyaknya hacker ya, banyaknya fraudster ya, yang membuat akun-akun palsu untuk mengajukan pinjaman ya, kemudian meminjam data orang sehingga merugikan orang-orang tersebut ya. Tahu-tahu orang tersebut datanya disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online. Nah, tiba-tiba dia tidak merasa pinjam, tapi kenapa ada catatan pinjaman macetnya atau segala macam ya. Ini juga sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Ditambah lagi dengan tumbuhnya apa? Pinjol-pinjol ilegal yang waktu lalu itu marak ya. Banyak masyarakat yang terintimidasi dengan penagihan-penagihan kasar ya. Mereka didatangi didatangi dan ditelepon oleh debt collector yang tidak jelas gitu ya. Menakut-takuti, memberikan intimidasi. Ya, ini juga bisa katakan salah satu dampak buruk ya yang timbul daripada perkembangan fintech ya. Financial technology tumbuh dengan cepat, namun kita akui bahwa masih ada sisi dampak negatif yang ditimbulkan ya. Nah, harapannya ke depan kita bisa menjaga masyarakat ini dengan sama-sama bisa menjaga dan bisa sama-sama teredukasi bagaimana memilih teknologi financial itu yang baik ya. Artinya yang baik, yang sehat ya. Jadi teman-teman pelaku usaha bisa memilih gitu partner teknologi financial yang baik dan aman digunakan itu yang seperti apa ya. Oleh sebab itu kami hadir ya pada hari ini, kami memberikan sosialisasi supaya teman-teman masyarakat di sana juga bisa menilai perusahaan yang betul-betul benar dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan manajemen yang benar-benar jelas gitu ya. Itu seperti apa ya. Kita kantor pusat kita memang di Jakarta ya. Tapi hari ini kita juga bisa membuktikan dengan teknologi bahwa kita menjangkau wilayah timur Indonesia ya. Artinya dengan adanya perkembangan fintech ya, maka positifnya apa? Area network jangkau kita tuh jauh lebih luas ya. Terbukti saat ini kita bisa berkomunikasi meskipun kita berada di pulau yang berbeda ya. Kita berada di daratan yang berbeda, tapi kita bisa menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di Indonesia Timur ya. Dan teman-teman juga tidak perlu takut gitu. Teman-teman tidak perlu takut siapa fintech, bagaimana fintech, perusahaan apa ya. Legalitas kita bisa dicek kebenarannya ya. Kemudian kita juga perusahaan kita bisa diverifikasi dengan benar ya. Agen kita pun bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau untuk mama-mama peserta sosialisasi hari ini yang ingin segera melakukan pinjaman ya, itu bisa dibuktikan langsung berkomunikasi dengan agen, dan agen kami itu saya yakin kita sudah bekali bahwa Bapak Smart ini sudah kita bekali dengan pengenalan produk-produk fintech yang cukup baik ya. Ya mungkin penjelasan dari saya mengenai dampak fintech itu ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Mungkin saya rasa cukup ya, atau ada lagi Pak Smart yang ingin bertanya mungkin? Ya, ada masih dua penanya lagi, Mas. Ya, silakan, Beliau.
Jika memang sudah tidak ada, mungkin masih ada. Oke. Selamat siang Pak Andre. Siang, Selamat siang. silakan. Ibu Veronica Lado, pelaku usaha menjahit. Kebetulan saya punya usaha menjahit sekalian dengan usaha kuliner. Saya mau tanya di sini, Pak, kalau saya mau pinjam itu, saya harus bentuk kelompok atau pribadi bisa? Perorangan bisa maksudnya. Dan yang kedua, kalau saya mau pinjam, siapa yang mensurvei kami yang punya usaha, begitu Pak? Soalnya kalau Pak Smart teman saya, jadi saya takut beliau nanti survei tidak lengkap, makanya saya bertanya. Begitu Pak, mungkin pertanyaan saya. Dan kira-kira apa namanya pelaku pinjaman pertama Pak untuk kami yang pelaku usaha kecil. Karena saya pernah pinjam di bank itu, dia punya pinjaman harusnya sesuai dengan usaha kita. Tapi kan di sini ada pelaku usaha yang kuliner, kan beda-beda usaha Pak. Usaha kecil yang besar, UKM, usaha kecil di sini, tapi ada usaha yang pengusaha sudah besar. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan saya. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Ibu Veronica. Pertanyaannya menarik. Ya, terima kasih juga nih. Di sini saya jelaskan Bu Veronica bisa mengajukan pinjaman, ya, itu dimulai dari pribadi, ya. Bu Veronica bisa mengajukan pinjaman kepada fintech secara pribadi. Jadi data pribadi yang dimasukkan, ya, jangan kelompok dulu, jangan, ya. Nanti kita akan analisa, agen kita yang analisa berapa kebutuhan pinjaman usaha Bu Veronica, ya. Dan syaratnya itu pastinya nanti akan diminta foto oleh agen, ya. Foto oleh agen lokasi tempat usaha, ya, lokasi tempat usaha. Kemudian ada dokumentasi barang usahanya apa sih? Itu yang kita akan profile nanti, ya. Jadi dengan agen itu biasanya kita akan sampaikan untuk berkoordinasi, menyampaikan informasi awal dulu, ya. Pinjaman awal biasanya kita rekomendasi, ya Bu, kalau saya bisa sampaikan, untuk ukuran usaha misalnya yang agak lebih besar, ya, kita bisa mulai di 5 juta, ya. Pinjaman 5 juta tanpa jaminan, ya, tenornya itu mungkin bisa kita bagi di 6 sampai 9 bulan, ya. Nanti kalau pertanyaannya siapa nanti yang akan mendanai, siapa yang akan memberikan uangnya, ya, itu adalah tugasnya platform kami, Bu. Tugasnya fintech untuk mengiklankan profil usaha Ibu supaya bisa diklik oleh pemodal-pemodal yang berasal dari masyarakat perkotaan, ya. Jadi fintech ini bukan yang ngasih uang. Sekali lagi, fintech ini tidak memberikan uang, ya. Fintech ini hanya sebagai lapak, ya, media penengah, ya. Kami menyediakan marketplace-nya, ya. Jadi profil Ibu Veronica itu bisa naik di fintech, bisa diakses oleh masyarakat pemodal, ya. Mereka bisa mempelajari usaha-usaha Ibu. Nah, ketika mereka tertarik, maka mereka akan bersedia memberikan pinjamannya, gitu. Jadi untuk saran saya untuk pertama kali pengajuan bisa dilakukan secara perorangan, ya. Nanti apabila kelompok usahanya sudah mulai membesar, ya, itu bisa dijadikan ekosistem agen, ya. Tapi kita harus melakukan analisa-analisa yang kredibel juga, ya. Kita akan mengukur tingkat resiko usaha ini akan sustain berjalan berapa lama, memiliki kemampuan bayar dan sebagainya, ya. Tapi dari saya pribadi, saya menyarankan pinjaman yang awal yang cukup meringankan juga, ya. Tentunya kita akan tanya kepada pelaku usaha langsung. Apabila angsurannya dirasa lebih besar, kita harus membuat angsuran menjadi lebih kecil dengan tenor lebih panjang, ya. Tapi pesan kami sebagai agen, kami selalu mengedukasi kepada pelaku usaha, ya. Jangan paksakan diri, gitu, ya. Hanya untuk pinjaman besar, tetapi kemampuan bayar akan menjadi masalah, ya. Kami selalu mengedukasi bahwa lakukan pinjaman yang sesuai dengan kapasitas kemampuan bayarnya. Mungkin dari saya itu, Bu.
Ya, mungkin ada lagi atau Pak Abola? Bapak mau bertanya? Dari Bapak yang lain? Oh, masih ada. Ya, yang badan besar. Oke, masih ada. Baik, shalom, selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Lete. Saya dari kampus Universitas UPG 1945. Di sini pertanyaan saya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat pelaku usaha mikro kecil atau yang biasa disebut UMKM dalam menggunakan fintech? Dan yang kedua, bagaimana peran fintech bagi pedagang produk maupun pedagang jasa? Ya, bisa diperjelas mungkin tadi agak putus-putus itu sepertinya. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat pelaku usaha mikro kecil atau UMKM dalam menggunakan fintech. Dan yang kedua, bagaimana peran penting bagi pedagang produk maupun pedagang jasa? Jelas, Bapak. Agak terputus nih sepertinya ya. Tapi saya coba jawab. Faktor-faktor apa aja yang menjadi penilaian bagi pelaku-pelaku usaha ya di dalam aplikasi fintech ya. Tentunya di sini bisa saya sampaikan juga bahwa kita punya faktor penilaian resiko di dalam aplikasi fintech ya. Jadi kita itu punya parameter yang harus diisi oleh pelaku usaha. Salah satunya berapa lama sih usaha ini udah dijalankan ya. Jadi kita punya penilaian terhadap teman-teman pelaku usaha UMKM ya. Kalau misalnya dia baru menjadi pelaku usaha, tentunya tingkat kredit resikonya jauh lebih tinggi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pelaku usaha ini udah menjalankan usahanya tahunan ya, di atas 5 tahun, mungkin udah tahunan puluhan tahun, tingkat resikonya jauh lebih rendah ya. Jadi kita juga menilai yang namanya faktor-faktor resiko ya. Baik tempat usaha yang dimiliki atau masih sewa ya, itu juga kita nilai ya. Agen-agen kita di lapangan juga kita berikan pemahaman bahwa kriteria pelaku usaha yang memiliki tempat usaha yang masih sewa dan milik sendiri tentunya jauh berbeda resikonya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pelaku usaha memiliki tempat usaha sendiri, potensi mendapatkan pinjaman maksimalnya mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu ya, dibanding mereka yang masih punya tempat usahanya sewa gitu ya. Tapi bisa berbalik lagi, ada faktor bahwa kemampuan bayarnya yang tinggi ya. Kalau kemampuan bayarnya yang tinggi, itu juga bisa meningkatkan nilai kredit rating ya. Belum lagi kita lihat data-data yang diberikan ya, informasi mungkin ada NPWP ya, memiliki NPWP atau tidak ya. Ini akan jadi nilai-nilai tambah juga ya buat pelaku-pelaku usaha tentunya ya. Kalau orang usaha kan zaman sekarang kan wajib punya NPWP. Jadi kalau misalkan pelaku usaha kecil belum punya NPWP ya pasti penilaiannya beda gitu ya. Karena kita ingin membuat teman-teman UMKM ini bisa tumbuh menjadi besar ya. Di samping melakukan kegiatan pinjam meminjam, kami juga memberikan sebuah edukasi bagaimana cara membuat usaha saudara-saudara itu terlihat lebih kredibel dan bankable. Supaya apa? Supaya setelah melakukan pinjaman 3 kali, 4 kali di fintech, nanti bank ada yang melihat gitu ya. Teman-teman bisa pindah ke bank untuk melakukan pinjaman yang jauh lebih besar gitu. Jadi positifnya menggunakan aplikasi kami itu adalah untuk menciptakan track record pembayaran ya
supaya usahanya juga bisa dinilai jauh lebih baik daripada sebelumnya, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar pinjam meminjam uangnya nggak jelas buat apa, enggak. Tapi kalau di fintech itu kita pinjam, kita betul-betul pinjam uang untuk usaha, untuk mengembangkan usaha, gitu ya. Supaya usaha makin besar, supaya usahanya makin potensial untuk mendapatkan akses permodalan di perbankan, ya. Kalau di fintech kan paling tinggi cuma 50 juta. Kalau misalnya di fintech mau pinjam 100 belum bisa, gitu kan. Jadi kami itu membantu menjembatani lah lebih tepatnya, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Andre. Gimana Pak Smart? Cukup? Ibu, mungkin pertanyaan terakhir. Mari Bu, kemudian. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan bertanya di sini, bagaimana sih peran penting fintech ini supaya bisa dianggap oleh masyarakat itu dapat memberikan solusi keuangan. Terus yang kedua, pendekatan apa sih yang digunakan fintech ini sehingga menjadi pilihan utama masyarakat. Terima kasih. Bapak, apakah bisa jelaskan? Sepertinya Pak Andre terputus ya. Ya, Pak Andre. Nyambung, apalagi? Ya. Ya. Mungkin tadi saya bacakan ya pertanyaannya, bagaimana peran penting fintech agar dipercaya masyarakat untuk menjadi solusi keuangan bagi UMKM, dan bagaimana pendekatannya terhadap masyarakat agar masyarakat itu memiliki daya tarik lah, memiliki minat untuk menggunakan fintech itu sendiri. Ya, makasih Mas Adit. Peran penting fintech ya, kalau bisa kita sampaikan ya, saat ini sangat penting untuk membantu meliterasi masyarakat ya, maksudnya masyarakat dengan kehadiran fintech itu juga bisa terbantu untuk lebih melek teknologi ya. Kalau saya katakan positifnya tadi ya, fintech ini bisa membantu masyarakat untuk mengenal teknologi jauh lebih advance ya, mulai mengerti bagaimana caranya melakukan eKYC, membuat akun email, ya, kemudian juga mulai sadar bahwa pelaku usaha itu harus memiliki buku bank, rekening, tabungan, ya. Jadi bukan cuma sekedar catatan uang ditaruh di laci. Zaman sekarang dengan kehadiran teknologi ini ya, masyarakat tentunya saya yakin itu akan teredukasi betul-betul ya, bahwa kalau orang cara dagang sekarang berjualan itu tidak harus tunai ya. Dan fintech ini kan bisa kita katakan macam-macam tumbuhnya ya, di berbagai sektor, ada khusus pembiayaan, ada di marketplace ya. Jadi saya rasa sangat berdampak sekali ya buat masyarakat tentunya ya, khususnya di Indonesia Timur. Saya yakin mudah-mudahan dengan pertumbuhan jumlah agen fintech di Kupang juga, ini akan sangat memberikan dampak positif buat masyarakat Kupang tentunya, pelaku-pelaku usaha yang UMKM ya. Dan tentunya dengan kehadiran fintech, saya yakin pelaku-pelaku kecil ini akan jauh lebih merasa tertarik ya untuk bagaimana sih caranya belajar ya, mengajukan pinjaman online ya, bagaimana caranya belajar untuk mencoba yang namanya menemukan akses permodalan online gitu loh ya.
dibanding harus pakai cara konvensional, ketemu tetangga, pinjam uang sama tetangga, ya, itu mungkin bakalan ditinggalkan, ya. Kalau sekarang itu teman-teman pelaku usaha itu bisa mencoba, betul-betul bisa mencoba pakai aplikasi kita, ya, sama-sama mencari yang namanya potensi pendanaan, ya, dengan memasukkan data yang benar, supaya apa? Supaya probabilitas, kemungkinan-kemungkinan dilihat oleh masyarakat perkotaan itu sangat mungkin kalau sekarang. Jadi, kelebihan daripada aplikasi fintech ini, ya, dengan teman-teman mengiklankan diri melalui fintech, maka teman-teman itu membuat peluang sendiri, gitu ya. Supaya apa? Masyarakat perkotaan di Jakarta yang mengakses aplikasi fintech itu bisa melihat usaha yang dilakukan atau dijalankan teman-teman itu resikonya seperti apa, kebutuhan pendanaannya seperti apa, ya. Sehingga saya bilang bahwa aplikasi ini menarik, ya. Jadi teman-teman pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman, ya, itu dengan menggunakan aplikasi kita, artinya kalian bersedia untuk dihandle oleh agen digital supaya kalian bisa di-profiling, ya. Supaya mama-mama sekalian ini bisa di-profiling usahanya apa, deskripsi usahanya apa, ya, tempat usahanya di mana, penghasilannya berapa, itu bisa dilihat oleh masyarakat perkotaan, ya. Jadi sumber pendanaan dari fintech ini bukan datang dari perbankan, ya, tidak cuma perbankan, tapi masyarakat perkotaan yang punya kelebihan dana, ya, mereka cenderung punya peluang untuk mendanai usaha mama-mama di sana, gitu ya. Jadi saya yakin dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah berjalan, ya, dengan menggunakan aplikasi fintech tentunya ke depan ini sangat potensi, ya. Orang juga akan menarik menggunakannya karena bisa melihat foto usahanya, bisa melihat informasi keuangannya secara jelas, bisa diukur resikonya, ya. Baik dari sisi peminjam sendiri pun saya rasa dengan adanya aplikasi fintech ini boleh dicoba, kita memberikan informasi yang cukup informatif, ditambah lagi suku bunga pinjaman yang nilainya sangat kompetitif per bulan. Dan saya yakin untuk teman-teman pelaku usaha, bunga kita tidak akan membebankan, ya, karena kita beda dengan platform-platform yang notabene menawarkan pinjaman multiguna, ya. Jadi kalau di fintech ini benar-benar produktif dan bunganya relatif rendah. Mungkin itu dari saya, Mas Adit. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andre. Mungkin untuk agenda hari ini kita sudahin, Pak Smart, ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin dari mama-mama mungkin yang ingin mencoba, yang ingin tahu juga mungkin lebih dalam, bisa nanti Pak Smart bantu atau pandu untuk melakukan registrasi, untuk melakukan pengajuan, untuk update terhadap proses yang sedang dilakukan di fintech. Yang terpenting untuk mama-mama yang harus selalu dijaga adalah identitas pribadi, foto, KTP, foto selfie, kemudian nomor handphone, memiliki email, dan buku rekening. Itu jangan sampai tersebar sembarangan, ya, data-data seperti itu, ya. Dan jika memang ada OTP dan memang itu dari fintech, itu nanti akan apa namanya, mama bisa komunikasikan dengan Pak Smart untuk Pak Smart mengkonfirmasi itu dari fintech atau bukan untuk proses-proses selanjutnya. Seperti itu, ya. Mungkin ada acara itu, Mas Adit, foto, ya, disuruh foto bersama. Ya, boleh. Mungkin untuk rekan-rekan partisipan yang lain minta tolong. Oh, siap, ada dari. Oh, ya, sebelum kita closing, sebelum kita sesi foto dokumentasi, mungkin ternyata Pak Kris sudah hadir, ya, di antara kita, ya. Tadi kan Pak Kris last minute ada agenda, jadi beliau terpaksa meninggalkan sejenak forum ini. Sekarang sudah hadir.
Ya, sebelum closing, Pak Kris silahkan, mungkin ada closing statement dari ini. Pak Kris adalah Ketua Bidang Organisasi dari AFPI ya. Ya, betul. Terima kasih. Luar biasa Pak Andre Jayanto ini ya, luar biasa. Ya, kontribusinya kepada ekonomi NTT, terutamanya Kupang selama 3 tahun terakhir. Saya ingat 3 tahun lalu pas Fintech melakukan semacam launching di pasar apa tuh ya, Dre? Di Oeba, Pak, di pasar Oeba, betul, di Kupang Oeba. ya. Pas kebenaran saat itu juga saya diundang oleh Pak Andre untuk menghadiri acara itu. Luar biasa sampai sekarang ini. Banyak hal sudah berubah dalam 3 tahun terakhir dengan pandemi dan lain-lain. Semoga ekonomi kita juga makin sudah di jalur menuju penyembuhan ya. Nah, untuk akhiri acara ini mungkin dari saya cuma pengen cerita kepada mama-mama di Kupang. Saya memang menggunakan analogi. Contohnya pas tadi saya lagi bilang penyembuhan, contohnya sebuah obat Panadol. Saya sering bilang teknologi itu semacam kayak adalah sebuah obat. Bisa digunakan untuk menyembuhkan kalau kita lagi ada rasa kurang enak badan, lagi rasa kepala yang pusing, tapi juga bisa menjadi racun buat tubuhnya kita. Ya, makanya kalau kita nggak enak badan, itu sangat-sangat penting untuk kita mengkonsultasi ke dokter yang resmi. Di sini contohnya yang terdaftar, seperti Fintech. Kalau kita ada masalah keuangan. Nah, kalau kita rasa badannya nggak enak, sedangkan kita konsultasi ke dokternya, dokter abal-abal, ya sama dengan Fintech yang ilegal, nah bisa jadi kita disalah kasih obat. Either dosisnya terlalu berat, menjadi racun buat tubuh kita, atau kita sakit kepala dikasihnya obatnya obat sakit perut, biar nggak sembuh, biar minggu depan balik lagi gitu. Nah, kalau sampai kita udah datang ke dokter yang resmi, dikasih obat Panadol, disuruh sehari minumnya 2 biji. Kalau kita mau cepat sembuh, kita makan 8 biji, ya cepat sembuh. Benar cepat sembuh, tapi kan kita overkonsumsi. Seperti kita kebutuhan bisnisnya kita hanya butuh 500.000, kita mau pinjamnya 5 juta. Mungkin saat itu bisa berasa enak. Tiba-tiba di kantong banyak cash-nya. Esok hari, minggu depan gimana? Sama seperti makan obat. Disuruh makan obatnya cuma 2 biji, sekaligus makan 8 biji. Bisa langsung rasa badan enak, tapi esok harinya selama seminggu ke depan, itu badan bisa teler. Nah, itu mungkin dari saya, akhir kata dari saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya juga inginnya semua orang sehat, jangan sampai ada ke dokter. Dari sisi masalah keuangan kita juga ingin, Andre sama saya sama, kita inginnya semua ekonomi itu bisa maju bareng. Jadi kalau tidak perlu jangan pinjam duit. Seperti badan kita kalau sehat ya nggak usah ke dokter. Tapi kalau perlu, kalau sampai benar ada masalah, pastikan konsultasi ke dokter atau ke fintech yang resmi. Jangan salah gunakan, jangan disalahgunakan. Nah, mungkin dari saya itu aja. Ya, semoga teman-teman bisa ekonomi makin maju, pariwisata juga makin maju. Ya, Labuan Bajo nggak jadi dinaikin harganya. Amin. Pas bulan lalu saya baru ke Labuan Bajo. Jadi saya tahu itu kalau sampai naik harga itu doesn't make sense lah.